orang-orang yang bergerak di berwisata itu harus memiliki pionir di desanya, karena dia akan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Dan tentunya kali ini dalam edisi Malapa, Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini Karo sudah bersama salah seorang pelaku pariwisata Kabupaten Padang Pariaman. Beliau adalah perintis dan pengelola destinasi wisata Nyarai, kemudian juga sebagai pemilik usaha rafting, LA Rafting. Siapa lagi kalau bukan Uda Ritno Kurniawan. Selamat pagi Uda Ritno. Ya, pagi nih. Pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Ini menarik sekali nih Uda Ritno. Iya. Masih muda dan berbakat sekali pastinya. Dengar-dengar Uda Ritno ini lulusan jurusan pertanian Universitas Gadjah Mada. Iya, benar betul. ya Uda Ritno. Kemudian kita jadi penasaran juga nih, kenapa tiba-tiba Uda Ritno tertarik berpindah dari pertanian ke dunia kepariwisataan, dan terjunnya itu di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Apakah ini sekalian pulang kampung atau bagaimana ceritanya? Bisa berbagi dengan kita semua? Iya. Jadi ceritanya dulu kenapa saya balik kampung, karena memang melihat potensi daerah yang ada di Padang Pariaman pada khususnya gitu. Dimana di daerah Padang Pariaman ini banyak memiliki tempat-tempat yang indah, tempat yang bagus dan juga unik, tapi rata-rata belum dikelola dengan baik pada saat itu. Oke. Nah, waktu kuliah di Jogja, tepatnya di UGM, saya senang tuh pergi kemana-mana, seperti jalan-jalan, liburan sama teman-teman gitu kan. Hobi berwisata juga ya? Berwisata gitu kan. Kita lihat di beberapa tempat ya, di beberapa destinasi gitu kan. Kalau kita lihat mungkin di destinasi itu mungkin biasa aja gitu kan, yang menurut kita gitu. Tapi karena kemasannya yang luar biasa, yang dilakukan oleh masyarakat, habis itu pelayanan yang baik gitu kan, keramah tamahannya juga baik gitu kan, serta lingkungannya bersih, jadi orang tertarik. Dan pada saat itu berbanding terbalik dengan apa yang saya rasakan di saat itu, saat pulang kampung gitu. Nah, waktu itu kita coba gitu kan untuk mencari ataupun menjajaki ada nggak tempat yang bisa kita kembangkan dan kita kelola bersama-sama masyarakat. Nah, pada saat itu kita diarahkan oleh masyarakat karena suka menjelajah ke rimba gitu ya, ke hutan. Ada tuh tempat yang bagus katanya kan, lokasi dalam hutan katanya. Nah, pada saat kita ke lokasi itu kita kaget, kok tempat sebagusnya nggak dikelola dengan baik gitu kan. Nah, ternyata pada saat itu masyarakat masih tertutup gitu kan, atau takut kalau ini dikelola oleh orang lain atau dikelola walaupun oleh masyarakat setempat, tepatnya nanti akan banyak orang masuk ataupun banyak orang akan berdatangan, dan itu mengganggu mata pencarian warga, itu mencari kayu. Karena rata-rata di tempat yang kita datangi pada saat itu, tepatnya di Korong Gamaran ya, Nagari Selebutan Lubuk Alung, itu rata-rata warga cari kayu pada saat itu, yaitu illegal logging, dan mereka melakukan itu di hutan lindung. Nah, kita lah coba mendekatilah masyarakat pada saat itu dengan berbagai macam cara, dengan arif, dengan mendatangi nenek mama gitu kan. Dan alhamdulillah pada saat itu mulai ada wacana gitu kan, untuk membuka wisata ini atas dasar kemasyarakatan tadi. Jadi setelah kita datangi, kita rembuk dengan warga, ya warga baru mulai membuka diri. Karena pada saat itu saya bilang, ini kalau dikelola dengan baik, kita kelola bersama-sama, nanti akan merasakan dampaknya itu masyarakat. Nah, itulah alasan saya pulang. Jadi salah satunya itu melihat keindahan yang mungkin belum dikelola dengan baik, masih banyak tempat-tempat yang bagus tapi belum dikelola gitu kan. Jadi kita coba menjejaki dan kita kembangkan mirip apa yang saya lihat waktu saat itu di Jogja, di mana tempatnya mungkin
ya biasa aja mungkin, tapi ketika dikelola dengan baik, dengan arif gitu ya, dengan pelayanan masyarakat yang baik, dan akhirnya banyak dikunjungi. Nah, jadi saya banyak mencontoh pada saat itu, atau banyak menerapkan apa-apa saja yang saya lihat di Jogja pada saat itu, ya saya praktekkan di kampung saya ini gitu. Oke, itu tahun berapa itu mulai merintisnya, Uda? Iya, waktu itu kita rintis, kita penjajakan itu tahun 2012, 12 akhir gitu kan, sampai awal-awal 2013. Dan Nyarai ini, lokasi Nyarai ini kita buka secara resmi itu bulan April 2013. Jadi bulan April itu kita sudah bisa menerima tamu. Itu langsung diresmikan oleh gubernur atau pemerintah setempat? Gitu? Oh belum, waktu itu cuma diresmikan oleh pihak Mama setempat. Atas dasar rapat yang diadakan di tingkat nagari atau tingkat korong. Waktu itu yang mengadakan korong Gamaran. Jadi kita, karena saya sudah sering ditolak ya sama warga pada saat itu untuk membuka akses jalan ke atas, jadi kita ikut forum yang diadakan oleh Nenek Mama di korong pada saat itu korong Salibutan. Sebelum menjadi nagari ya, masih korong. Jadi kita ikut rembuk rapat dengan warga. Saya utarakan kemauan saya bersama teman-teman, kan. Nah, pada saat itu kita utarakan yaitu gimana kalau ini dikelola, habis itu nanti kita libatkan masyarakat dan nanti masyarakat mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Dia tanya sebagai apa, katanya. Ya bisa sebagai pemandu, bisa sebagai tukang ojek, entah pedagang, gitu kan, entah penjual souvenir. Nanti juga kita selaku orang yang bertanggung jawab akan melatih. Jadi kita melatih, membina mereka itu mulai dari nol, ya tanpa ada iming-iming apapun, hanya murni untuk mengabdi ke kampung gitu kan. Dan alhamdulillah mereka sepakati, oke, saya izinkan ini dibuka, tapi nanti apa-apa aja kesepakatan nanti kita lakukan, ya seperti melibatkan masyarakat, habis itu menjaga hutan juga gitu kan. Dan katanya hari Jumat tutup, ya nggak boleh buat maksiat gitu kan. Nah akhirnya kita sepakati, dan tepat bulan April ya tanggal 1 secara resmi kita buka, dan kita mempersilahkan pengunjung untuk berkunjung ya pada saat itu, dan kita mempromosikan lewat media sosial pada saat itu. Dengar-dengar dari cerita Uda Ritno tadi, bagaimana merintis destinasi wisata, pengembangan dalam pengelolaannya, sepertinya ada kendala-kendala begitu untuk mengajak masyarakat untuk mau bergabung dan mencintai dunia kepariwisataan. Nah, kendala-kendala apa saja ya waktu itu yang udah Ritno rasakan dalam mengajak masyarakat setempat untuk mau membuka hati untuk menjadikan daerah tersebut menjadi kawasan wisata begitu? Iya, pada saat itu memang kita ya warga pada saat itu intinya 100% menolak lah gitu kan, untuk dikembangkan menjadi sebuah lokasi wisata. Ya karena itu tadi mereka nggak mau mata pencarian terganggu di hutan gitu kan. Karena rata-rata warga di Gamaran, di Salibutan, Lubuk Alung itu hampir 80% warga itu mencari kayu, yaitu penebang, tukang osoh, itu kan, tukang tebang untuk kebutuhan batu bata dan kebutuhan rumah tangga dan segala macamnya. Jadi ya sangat bergantung dengan kayu. Jadi memang filosofi warga pada saat itu memang kalau orang di laut makan ikan, tentu kami di Rimbo makan kayu gitu. Nah jadi atas dasar filosofi itulah warga mencari kayu di hutan, dan mencari kayu ini juga merupakan profesi yang sudah turun-temurun yang dilakukan oleh warga. Jadi sejak nenek moyang mereka dulu, ya kalau ada apa-apa semacam obat, kalau keperluan apa-apa gitu kan, entah keperluan rumah tangga, mereka ke hutan. Jadi memang warga pada saat itu di Gamaran Salibutan ini sangat berkaitan sekali dengan hutan. Dan itu alasan pertama menolak, karena takut mata pencarian terganggu. Yang kedua tuh mungkin ini hal baru yang mungkin belum mereka lakukan. Jadi mungkin mereka masih bertanya, nanti kalau sana diadakan wisata kita bagaimana gitu kan. Nanti kalau diadakan wisata nanti ada tempat maksiat apa enggak gitu kan. Itu yang mereka takutkan. Nah mungkin yang ketiga yaitu pemilik tanah. Jadi yang orang yang pertama menolak itulah pemilik tanah yang kita tempati kan. Jadi warga pada saat itu waktu kita masuk itu seakan-akan nanti yang walaupun kita numpang di tanah mereka, tapi takutnya kan kesannya tanahnya diambil karena sudah banyak orang berkunjung dan kita beraktivitas di situ gitu kan. Nah jadi ada kesan yang kurang bagus pada saat itu gitu.
Dan ya memang betul dari awal kita buka itu selama 2 tahun tuh warga sering menyetop jalan, menghambat pengunjung lah gitu kan. Karena mungkin pada saya itu sebetulnya sudah ada kesepakatan dengan warga, tapi mungkin di beberapa tumpak atau kaum mungkin belum puas atas dasar kesepakatan itu. Jadi kita kan di lokasi itu bagi hasil gitu kan. Ya. Tapi mungkin di warganya di beberapa tumpak itu mungkin ada yang belum sesuai. Jadi warga pada saat itu masih menghambat jalan, masih menyetop pengunjung gitu kan. Ya. Jadi ya kita malu pada saat itu. Sementara kita sudah persilakan pengunjung naik, tapi masih ada warga yang menghalangi seperti itu. Dan itu ya hampir berlangsung hampir sekitar sebulan. Jadi bulan berikutnya ada lagi permasalahan. Jadi bulan berikutnya ada lagi permasalahan. Jadi yang kita permasalahkan, yang kita selesaikan dulu itu memang permasalahan tanah, gitu kan, tanah warga. Dan belum lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu hoak lah gitu kan, masalah fitnah, masalah isu dari masyarakat gitu kan, terhadap saya ataupun terhadap tim gitu kan. Ya, jadi yang namanya ancaman itu kita udah sering didapat di warga. Ya, ya ada mengatakan kalau seandainya ini dikembangkan nanti kita nggak bisa makan katanya kan. Dan ya sebetulnya masih banyak lagi baik tekanan-tekanan gitu kan terkait legalitas kan dan segala macamnya. Tapi pada saat itu memang apa namanya itu tergantung niat gitu kan ya kita tuh nggak ada yang merusak, nggak ada tujuannya yang membangun ke arah negatif kan. Kita murni pada saat itu hanya untuk mengembangkan dan mengajak masyarakat pada saat itu. Ya, nah bagaimana strategi dari Indo sendiri untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat biar mereka benar-benar paham kalau usaha yang dibikin itu akan memberikan dampak positif nantinya bagi warga setempat begitu. Ya, pada saat itu memang yang waktu kita ditolak oleh warga itu yang kita dekati pertama itu adalah tokoh masyarakat. Yang merupakan orang yang disegani di desa tersebut. Jadi di Salibutan itu ada 10 datuk dan ada beberapa orang Kapolo Mudo. Jadi kita datangi beberapa orang datuk di gambaran Negeri Salibutan Lebu Alung itu, kita datangi juga ada Kapolo Mudonya, ada tetua adat, ada beberapa orang tua kita datangi. Nah, setelah kita utarakan kemauan kita ini bersama tim dan mereka menyetujui, lalu mereka mensyaratkan, ayo kita kita utarakan isu ini di forum katanya. Nanti akan ada rapat nagari atau rapat besar gitu kan. Nah, di rapat itu kita utarakanlah kemauan kita untuk membuka lokasi setani dengan melibatkan masyarakat. Nah, pada saat itu rapat kedua, rapat pertama kita masih ditolak tuh semua warga. Rapat kedua itu baru kita enak diskusinya dengan warga. Warga juga menyampaikan keluhannya ataupun harapannya, kita menyampaikan solusinya dan cara-cara pengembangan pada saat itu. Dan pada saat itu warga ngasih izin, oke, silakan ini dikelola. Nanti yang pertama mungkin ada syaratnya katanya kan. Yang pertama mungkin libatkan warga, hari Jumat tutup gitu kan. Habis itu jangan buat maksiat katanya. Nah, kita sepakati deal dan alhamdulillah pada saat itu akses untuk kita mengembangkan dibuka, tapi secara mandiri aja. Nah, pada saat itu memang kita nggak ada modal ya untuk membuka. Kita jujur pada saat itu kita mengembangkan lokasi Nyara ini itu betul-betul modal cuma niat, jadi nggak ada rupiahnya. Jadi misalnya ada pada saat itu kita membuat semacam spanduk gitu ya, selamat datang gitu kan. Ya, pada saat itu kita kumpulin uang dari pengunjung, misalnya artinya silakan yang datang ke Nyarai itu gratis, boleh nyumbang ala kadarnya, nanti kita antar ke atas gitu kan. Nah, pada saat itu terkumpullah uang 100.000. Dari uang itu 60.000 itu kita buatkan spanduk dan 40.000 itu kita kasih untuk gaji pemandu gitu kan. Nah, 60.000 itulah modal pertama kita mungkin untuk buat spanduk itu. Nah, sudah ada semacam papan nama spanduk selamat datang itu. Nah, akhirnya kita kita edukasi warga, kita ajak mereka untuk jadi pemandu. Ya, pada saat itu yang baru bergabung itu cuma 5 orang, karena mungkin mereka masih canggung dengan orang baru, masih belum bisa berbahasa dengan baik, masih bahasa balai gitu kan, atau bahasa rimbo bebas. Dan mungkin dari segi tampilan mungkin masih belum memadai untuk menerima tamu gitu. Dan akhirnya
pada saat itu kita mengedukasi warga itu dengan praktek. Jadi setiap ada tamu kita memandu, dan saat memandu itu warga kita ajak satu orang. Jadi mereka langsung belajar gitu. Jadi mereka nggak ada yang namanya teori. Jadi mereka langsung belajar. Langsung praktek ya. Misalnya cara memandu dengan baik. Jadi mereka ikut kita sambil jalan gitu kan, dan mereka mengamati dan merasakan dan bisa mengevaluasi sendiri. Dan itu menurut saya metode pembelajaran yang baik kalau untuk masyarakat. Jadi nggak hanya ngomong ya, tapi langsung praktek ke lapangan. Nah, termasuk cara registrasi, cara membriefing itu kita ajari praktek. Cara briefing kita contohkan briefing dengan baik, ada pengunjung. Itu didatangkan datangkan tim semacam narasumber dari luar atau dari Inul sendiri yang memandu? Oh, belum, mereka? masih kita. Oh, masih saya sama tim pada saat itu yang melakukan. Dan termasuk juga cara pelayanan seperti itu. Dan ya artinya kita pada awal-awal itu masih mengadakan pelatihan mandiri lah gitu kan, belum ada bantuan pada saat itu oleh dinas atau pihak terkait, tapi kita kesadaran aja untuk membantu warga pada saat itu. Dan ya masih banyak lagi sebetulnya solusi yang kita adakan, dan dari kegiatan itu alhamdulillah warga mendapatkan hasil. Oh, ternyata gini cara memandu. Oh, dapat artinya dapat gaji. Jadi kalau sekarang kan gaji pemandu itu 100.000. Kalau dulu kan 80.000. Dengan memandu 3 kali aja dalam 1 minggu itu sudah melebihi pendapatan mereka daripada mencari kayu. Nah, jadi silakan pilih mana, mau cari kayu dengan kondisi yang mungkin ilegal gitu kan, dengan cari kayu juga kondisi di hutan juga agak sulit, atau dengan memandu. Silakan pilih dengan pendapatannya ya lumayan. Habis itu kan bawa tamu juga, jadi dapat link. Mereka kadang ada juga pemandu itu yang ramah gitu kan, dikasihlah uang tips oleh pengunjung segala macamnya. Dengan cara seperti itu mereka cerita ke kawan-kawan yang lain. Mereka kan sering ke warung tuh, ke lapo-lapo kan cerita, oh kamu memandu petang dapat sekian gitu kan. Alhamdulillah kita jaga lu uang tip gitu kan. Akhirnya yang lain tertarik, bergabung lah. Dulu tahun 2014 itu kita sudah ada 55 orang pemandu. Dari 5 orang langsung naik 55 orang. Banyak ya. Langsung tahun 2015 jadi 115, terus naik lagi 155, terus naik lagi 165, sampai puncaknya tahun 2017 itu 178 orang. Dan sekarang kita data pemandu kita tuh ada 168 gitu kan. Ada berapa yang mungkin sudah meninggal, ada yang sudah merantau mungkin gitu kan. Ada juga mungkin sudah tua gitu. Dari 168 tuh 55 orang tuh sudah kita berikan lisensi ke pemanduan. Jadi mereka legal dalam memandu gitu. Udah ngomong-ngomong masalah COVID ini memang benar ya, di mana-mana pun di tahun 2020 ini kita memang mengalami penurunan kunjungan wisatawan. Nah, bagaimana Kiat Udarinul sendiri untuk memberikan pemahaman kepada, kan ada beberapa guide tadi kan, juga ada pelaku masyarakat yang ikut terjun dalam pengelolaan nyarai tersebut. Nah, bagaimana ininya strategi untuk memberikan pemahaman kepada mereka kalau kita memang benar-benar di masa pandemi gitu. Berarti kan mereka juga tidak ada penghasilan gitu kan? Iya. Jadi pada saat awal terjadi COVID ya mungkin sebelum Ramadan ya pada saat itu, dan saat Ramadan, dan kita termasuk yang terdampak pada saat itu, terutama dari segi ekonomi ya. Termasuk pun saya pada saat itu dan kawan-kawan. Nah, jadi kalau untuk masyarakat, pertama mungkin kita beritahu ini mungkin akan berdampak ke kita. Jadi silakan mungkin mencari aktivitas yang baru dulu selama belum ada kunjungan, seperti entah berdagang, entah menjual ikan gitu kan, entah mungkin ada juga mungkin beberapa warga yang maaf tuh baik lagi hutan gitu kan, cari kayu gitu kan. Ya kita nggak bisa ngelarang pada saat itu karena memang secara ekonomi mereka agak terganggu kan nggak ada kunjungan. Ada juga yang ngojek gitu kan. Dan kalau saya pada saat itu dari beberapa orang rekan-rekan ya, kita kan savingnya selama 3 bulan pada saat itu. Ini kalau 3 bulan COVID masih berlanjut,
ini tabungan habis nih, saving habis, jadi kita harus cari akal. Nah, jadi kita cari akal pada situ kita jualan ikan secara online. Ya, kita datang ke pantai, kita foto beberapa ikan, kita jual. Nah, di pantai Ketapian itu ikannya masih segar kan, jadi kita jual dan kita antar ke rumah-rumah. Dan itu kita kerjakan lah sama tim yang ada di Nyarai pada saat itu. Dan alhamdulillah juga pendapatannya lumayan lah untuk untuk ya kegiatan sehari-hari tercukupi gitu. Walaupun kita di masa pandemi, ya kita pun yang tergabung di Larafting, kita juga mengadakan yang namanya padang preman bermasker. Jadi kita juga membuka donasi bagi orang rantau, bagi orang-orang yang mungkin pengen peduli terhadap kampungnya atau warga di sini gitu kan. Dari Sumbang itu kita kumpul, habis itu kita buatkan masker yang membuat juga para penjahit yang ada di Padang Priaman di beberapa titik gitu kan, mereka buat, jadi mereka juga terdampak juga kan. Ya, kita kasih job, mereka buat masker dan kita sebar secara gratis di beberapa titik yang secara rawan. gratis Ya, dari donasi yang kita kumpulkan. Jadi walaupun kita terdampak secara ekonomi karena COVID ini, tapi yang namanya jiwa sosial atau saling membantu itu jangan sampai pudar gitu kan. Tapi kita tetap membantu terhadap ya kawan-kawan ataupun masyarakat yang membutuhkan pada saat itu. Jadi intinya mungkin kita menyediakan langkah alternatif saat COVID itu terjadi gitu. Ini sebelum kelupaan ini udah sejak di saat pengelolaan berjalan itu Nyarai tersebut tadinya kan penduduk setempat bermata pencarian mencari kayu di hutan. Nah, pada saat itu setelah Nyarai dibuka, banyak wisatawan yang datang. Apakah mereka masih melakukan aktivitas mencari kayu di hutan tersebut? Iya, alhamdulillah sejak ada kegiatan wisata ini dan masyarakat juga banyak bergabung. Alhamdulillah jumlah penembangan kayu di hutan Kamaran ya, tepatnya di Bukit Barusan 1 ini masih berkurang. Walaupun kita akui masih ada, tapi jumlah sudah berkurang. Kalau dulu itu kan pengakuan dari warga itu kan per hari itu kayu yang keluar dari hutan itu sampai 15 kayu gelondongan lah yang keluar gitu kan, dan itu sangat merusak lingkungan atau hutan pada saat itu. Dan alhamdulillah sejak ada kegiatan wisata ini mereka langsung terpecah gitu kan, konsentrasi profesinya. Ya, artinya dengan memandu pun mereka juga bisa mendapatkan untung di situ. Dan itu sudah menurunkan kegiatan illegal logging ya, dari hutan Kamaran. Jadi kalau seandainya mungkin satu kali memandu itu kan satu kali masuk ke Nyarai itu kan 30.000. Sudah masuk jasa pemandu. Saya rasa mungkin kawan-kawan yang ke Nyarai nggak usah berat untuk membayar gitu atau gimana gitu kan. Karena memang kita ngasih yang uang 30.000 itu sama aja dengan menyelamatkan hutan gitu kan. Karena orang yang memandu, orang nembang itu sudah menjadi pemandu sekarang profesinya gitu kan. Dan mereka terhidupi dari memandu itu. Dan alhamdulillah ada penurunan lah, ya mungkin dari dulu ada 15 batang kayu, sekarang mungkin per hari itu 2 sampai 3 atau mungkin 1 sampai 2 gitu. Tadi kita sudah cerita Nyarai. Nah, bagaimana ceritanya itu udah langsung berkembang dari Nyarai. Sekarang ada rafting juga, LA Rafting ya, LA Rafting. udah ya. Nah, itu mulai terbentuknya usaha rafting itu sejak kapan udah? Nah, ya di Nyarai itu dulu kan kita hanya trekking, camping kan, tidak ada paket yang menarik lah pada saat itu. Dan habis itu kita kembangkan paketnya, ada paket di Nyarai itu paket spear fishing, menembak ikan gitu kan, ada paket bird watching, melihat burung, dan yang terakhir itu ada paket master fly fishing. Jadi dia memancing itu di lubuk larangan. Jadi ikan larangan itu kan sebetulnya kan sakral tuh, nggak boleh dipancing. Tapi setelah kita telusuri, ikan yang nggak boleh dimakan itu ikan uduh. Jadi ikan apa? Ikan uduh. Ikan yang larangan tuh boleh ditangkap tapi nggak boleh dimakan. Nah, itu kita tawarkan ke komunitas pancing yang ada di Indonesia. Pada saat itu yang tertarik itulah kawan-kawan dari Bandung, dan mereka coba bekerja sama dengan kita. Alhamdulillah ada kesepakatan dengan kita dan juga nenek mama yang ada di Gambaran serta Selibutan. Akhirnya mereka datang ke ke tempat kita tuh hanya untuk memancing ikan dan melepaskannya kembali gitu. Dan melihat dari perkembangan paket wisata tadi, nah secara kelompok kita juga mau mengembangkan, kita membuat paket wisata baru. Nah, kita punya posisi sungai, itu Sungai Batanganai.
Nah, dari kelompok yang sudah ada ini kita metamorfosa, semacam ada peralihan. Kawan-kawan yang pengurus inti ini kita rembuk rapat, kita bentuk semacam badan usaha yang notabene sudah berbau profit. Karena kita sudah berbau Badan dengan hukum, ya? alam gitu kan, dan juga mengajak orang untuk berkegiatan. Jadi kita urus izinnya, kita datang ke notaris gitu kan, kita datang ke dinas pariwisata gimana izinnya gitu kan, kita datang ke pihak nagari. Alhamdulillah semua mendukung, dan kita urus izin pada saat itu, dan kita bentuk badan usaha dalam bentuk CV, dan ya kita kembangkan pada saat itu. Alhamdulillah proposal yang kita ajukan ke dinas tahun 2015 dengan beberapa ada perubahan itu dikabulkan. Jadi alhamdulillah dulu yang membantu awal kita itu adalah dinas pariwisata dengan membantu 2 unit perahu. Nah, dari 2 unit itu kita kembangkan, alhamdulillah sekarang sudah ada tuh 13 perahu yang sudah kita kembangkan dari 2 unit itu. Jadi dana kunjungan itu kita kumpul berupa kas, kita belikan lagi ke perahu dan peralatan-peralatan lainnya. Dan di Arung Jeram pun kita juga mengembangkan SDM-nya. Yang dulu mungkin kita hanya berempat atau berlima orang gitu ya. Kita juga mengajak beberapa orang warga, adik-adik yang mungkin minat dengan Arung Jeram, kita latih jadi pemandu. Dan juga beberapa masyarakat yang lainnya seperti penyedia jasa makanan, penyedia snack, transportasi itu dari warga. Jadi uang yang dapat di rafting itu kita putar kembali ke masyarakat. Menarik sekali nih ceritanya sama Uda Retno. Berkat usaha yang gigih, akhirnya Uda Retno juga memperoleh penghargaan dari Kementerian Pariwisata, gitu ya. Pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kepariwisataan 2019. Juga ada 1 Indonesia Award ya, 2017. Ya itu bagaimana ceritanya itu udah? Ya, jadi mungkin kita back lagi ke tahun sebelumnya ya. Jadi pada saat kita merintis di Nyarai itu, alhamdulillah banyak yang mengapresiasi, baik dari segi pemerintah, pihak swasta, ataupun lembaga-lembaga terkait lah dengan kegiatan di outdoor ini. Waktu kita mulai buka itu dan sudah mulai jalan kegiatannya, dari Kementerian Pariwisata itu mengadakan lomba Pokdaris pada saat itu. Dan tahun 2014 alhamdulillah kita dapat juara 2 nasional dari si kelompok. Terus tahun yang sama itu kita juga mendapatkan dari PT Semen Padang, yaitu juara 1 inovasi manajemen lingkungan. Dan tepat di 2013 akhir itu, alhamdulillah 2014 ya, kita mendapatkan pemuda pelopor tingkat Sumbar pada saat itu. 2014. Ya, 2014. Dan alhamdulillah dikirim ke nasional. Tapi pada saat itu kita belum dapat juara ya, hanya peringkat 4 atau harapan 1, yaitu bidang pariwisata dan budaya pada saat itu. Dan berlanjut 2015 alhamdulillah dapat prestasi secara kelompok ya dari EOCA. EOCA itu alhamdulillah kita dapat juara 1 dunia pada saat itu. Yang beri penghargaan itu EOCA, European Outdoor Conservation Association. Kita dapat juara 1 bidang kegiatan outdoor dan konservasi. Ternyata yang kita lakukan di hutan itu adalah kegiatan outdoor katanya, dan merupakan konservasi di hutan. Tiap tahun itu ada terus prestasi yang kita dapatkan. Tahun 2016 kita juara pernah dapat juga dari tentu yang ngadakan di Kementerian Pemuda Olahraga. Bidang wirausaha muda pemula mandiri yang kita dapat tuh tingkat provinsi juara 2. Dan juga kita pada saat itu pernah ikut ya yang kegiatan di Astra, itu kita dapat penghargaan oleh Astra itu di bidang lingkungan tahun 2017. Jadi Astra itu ada program namanya 1 Indonesia Award, itu memberikan penghargaan kepada anak muda yang sudah mengabdikan dirinya di bidang lingkungan. Pada saat itu kita dapat penghargaan tersebut. Habis itu ada yang pernah dapat Kalpataru juga, bidang penyelamat lingkungan. Dan yang terakhir mungkin kita dapat Satya Lencana yang pada saat itu diberikan oleh Pak Presiden. Tapi karena ada mungkin keterbatasan waktu dan tempat, pada saat itu kita yang memberikan penghargaan itu adalah Bapak Arif Yahya, yaitu Menteri
pariwisata pada saat itu. Dan ya mungkin dari situ kita kaget juga dan bersyukur juga, ternyata kegiatan yang kita lakukan selama ini mengajak masyarakat dan melibatkan masyarakat, dan juga kegiatan itu masih berlanjut ya dengan kondisi apa adanya aja. Alhamdulillah diberikan penghargaan oleh beberapa pihak yang berkepentingan dengan kita gitu. Tidak sia-sia usahanya Udaritno dari usaha yang berskala domestik sampai meraih ke penghargaan nasional, bahkan sekarang sudah internasional juga yang berminat ya wisatawan yang berkunjung ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Sampai saat ini ada nggak kira-kira pengalaman yang paling tidak bisa Udaritno lupakan dalam pengelolaan kawasan Nyarai, begitu juga dengan La Rafting? Mungkin yang berkesan tuh waktu merintis di Nyarai. Waktu di Nyarai itu, waktu kita merintis itu kan kita ada 5 tim. Jadi biasanya kalau kita merintis itu kan kita ekspor semua lokasi itu. Kira-kira nanti kalau dikembangkan itu aman nggak untuk pengunjung. Nah, pada saat itu di beberapa titik lokasi kan ada air terjun, ada tempat pintu pintu tebing. Jadi mungkin saya cerita dikit. Jadi saya katakan ke pengunjung, orang yang datang ke Nyarai itu adalah orang paling beruntung. Karena mereka menyaksikan langsung fenomena alam yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Jadi Nyarai itu menurut penelitian geologi itu dulu kecil kolamnya, kecil sekali. Tapi karena ada aktivitas breksi, breksi itu namanya pusaran air yang membawa kerikil agak keras. Jadi dia menggerus dinding tebing itu. Jadi terbentuklah kolam besar. Dan itu termasuk fenomena alam. Dan jadi orang datang ke Nyarai itu nyaksiin langsung, itu sama aja menyaksikan kayak Bromo, kayak Danau Toba gitu kan. Itu sudah fenomena alam yang terbentuk jutaan tahun lalu. Dan itu orang langsung kaget gitu kan. Nah, dan ada di tempat pintu air itu yang agak tinggi. Jadi pengalaman yang nggak pernah kita lupakan tuh ada teman meloncat. Jadi pada soal meloncat tuh aman, nggak masalah gitu kan. Lewat berenang, oke, sampai ke pinggir. Orang kedua loncat, berenang, cek lokasi aman. Nah, orang ketiga pada saat loncat ternyata ada batu yang tertutupi oleh air dan langsung kakinya patah pada saat itu. Jadi mungkin bukan patah ya, kayak disfungsi tulang itu gitu. Jadi ini keluar gitu ya, ini keluar langsung. Dan kakinya itu langsung berubah posisinya itu ke arah luar gitu. Dan itu pada saat itu kita agak kaget ya. Dan kejadiannya sore, kira-kira jam 5 atau mau jam 6 gitu kan. Jadi kondisi apa seadanya aja pada situ kita buat tandu. Nggak bisa juga, kan teman tuh agak berat, sampai mungkin 100 kilo kayaknya beratnya. Dia agak mungkin nggak terlalu gendut ya, tapi tinggi kayak gitu. Habis itu kita gotong, temannya nggak nyaman gitu kan, karena kakinya tuh bergerak terus dan menggerus tulang gitu kan. Akhirnya kita cari akal gimana caranya supaya turun. Satu orang kita kirim ke warga untuk minta bantuan, dan kita angsurlah sama-sama. Akhirnya kita sepakati kita buat tandu aja, karena nggak bisa jalan kan, dan dia sudah dehidrasi juga, dan kita angkat sama-sama. Dan pas saat perjalanan, alhamdulillah ada yang bantu, ada yang warga cari kayu gitu kan, turun ke bawah dibantu gitu kan. Jadi kita bergantian menandu gitu. Dan alhamdulillah udah sembuh sekarang dianya. Udah normal kembali ya. Dan itu salah satu kenangan juga pada saat itu. Rasa-rasanya pada saat itu kita nggak mungkin keluar nih gitu kan, karena bawa bebannya berat, akses keluar jauh gitu kan. Kemungkinan ini agak sulit untuk keluar. Tapi ya itu tadi, berkat kerjasama tadi. Habis itu ya sabar juga dalam menghadapi tadi gitu kan. Kan kawan ada juga yang capek gitu kan. Dan komunikasi pun udah nggak bagus pada saat itu kan. Jadi alhamdulillah lah, dan sampai juga keluar gitu kan. Dan sekarang sudah baik teman kita itu gitu. Oke, Udaritno, menarik sekali ceritanya dari pengelolaan Nyarai hingga ke La Rafting. Nah, kira-kira ini harapan Udaritno sendiri untuk kepariwisataan Sumatera Barat, Indonesia ke depannya seperti apa nih, Uda? Ya, harapannya untuk wisata Sumatera Barat ya, mungkin yang pertama itu kita harus memunculkan penggerak sosial pariwisata
yang kita sebut tuh champion kampung gitu kan. Jadi orang-orang yang bergerak di pariwisata itu harus memiliki pionir di desanya, karena dia akan menggerakkan. Jadi ketika kita memberikan sebuah wejangan, materi, ada yang akan mengeksekusi gitu kan. Yang berikutnya mungkin kita harus bisa melakukan pergerakan itu secara masif dan kelompok gitu kan. Setelah kita bergerak mungkin secara sendiri, kita harus bentuk kelompok, karena nggak mungkin kita bergerak sendiri, tentu capainya akan terbatas. Tapi kalau kita ada kelompok, ada tim gitu kan, dalam menggerakkan sebuah kegiatan pariwisata itu kan lebih mudah. Dan mungkin harapannya mungkin kedepannya di Lubuk Alung ataupun di daerah kita ini itu saling keterkaitan atau terhubung, karena di tempat kita ini kan orang rata-rata itu kan ketika sudah dia datang ke wisata tuh beberapa kali itu udah bosan. Jadi kalau seandainya ada tempat yang baru, ada menarik kan, mungkin kita bisa buka akses sana dan kerjasama dengan beberapa pengelola yang ada di situ. Dan itu bisa kita lakukan kalau sudah ada terkoneksi tadi champion kampung tadi dengan champion kampung yang lainnya gitu. Seperti itu. Terima kasih banyak Uda Ritno atas waktunya bersama kita dalam edisi Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semoga kedepannya kawasan destinasi Nyarai juga usaha la rafting yang udah kelola semakin berkembang, semakin maju untuk kedepannya dan menghasilkan dampak yang positif bagi Uda Ritno juga buat masyarakat setempat pada umumnya, khususnya pada umumnya masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Uda Ritno, sebelum Kak Ros undur diri, ini ada titipan dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Mohon diterima ya. Oke, terima kasih nih ya. Yang dikeluarkan ya, sama-sama. Kemudian ada ini juga. Oh, terima kasih nih. Dan sana pariwisata, demikian tadi Mautalamak kita bersama salah seorang pelaku pariwisata Kabupaten Padang Pariaman, Uda Ritno Kurniawan, seorang pemuda pelopor yang banyak sekali prestasinya di dunia kepariwisataan. Dan tentunya sampai jumpa kembali dengan edisi Malapak berikutnya, tentunya dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam Piti Masua.